Keyakinan dan keuletan dalam memproduksi gula merah menjadi satu komitmen yang harus ditegaskan. Sebab, tidak hanya rasa manis yang dihasilkan, namun jerih payah itu juga harus memberikan rasa. Semanis gula. Tidak jauh dari kota Tembilahan, itulah desa saya. Desa Sungai Intan. Meskipun tidak jauh, namun kita harus mengarungi Sungai Indragiri yang terkenal luas dan gelombangnya tinggi menggunakan pompong. Bagi kami, masyarakat Indragiri Hilir ini sudah biasa karena memang banyak pulau di daerah kami. Namun, bagi orang luar, tentu mereka akan selalu waspada. Aku Syahruji. Sehari-hari aku bekerja sebagai petani pembuat gula merah yang berbahan dari air nira pohon kelapa. Sudah lebih dari 15 tahun aku menekuni pekerjaan ini. Tidak ada yang istimewa pada diriku. Setiap hari, waktu yang aku miliki hanya untuk memproduksi gula merah. Bagiku, tidak ada kata malu. Yang penting, rezeki yang aku dapat untuk keluargaku halal. Proses pembuatannya itu dari penghirisan, dari pertama penghiris, lalu ditampung gitu kan, diambil, baru dimasukkan ke dalam sini gitu kan. Nanti baru dimasak. Lepas dimasak, masukkan aja jadi selesainya gitu, jadi gula merah gitu kan.
itu proses pembuatannya 12, kadang 8 jam, 7 jam gitu. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 baru selesai gitu kan. Karena sakit gitu kendalanya kan. Tergantung apa, kalau hujan terus tak bisa juga dia kan ngerjakannya. Kadang tak dinaik gitu, kadang tidak. Untuk penjualan hasil produksi gula merah yang aku buat, aku sudah memiliki langganan sebagai penampung di pasar desa Sungai Intan. Biasanya, aku memasarkan gula merah sekali sebulan dengan jumlah mencapai 100 kg. Untuk 1 kilogram gula merah, aku jual seharga Rp13.000. Saya ingin merubah hidup saya seperti memproses gula merah menjadi bersaset gitu kan. Tapi tergantung ekonomi, nggak ada uang, mau bikin gitu kan susah. Jadi kan kalau dibikin saset jadi enak produknya gitu kan. Jadi ada nama gitu kan. Jadi kalau dijual nih terjangkau, satu saset atau 1.000 gitu kan. Aku akui dengan pengemasan gula merah yang aku produksi saat ini masih terbilang sangat kurang baik. Sempat terlintas di pikiranku untuk membuat brand atau label agar gula merah yang aku produksi memiliki ciri khas. Keinginan ini sempat aku utarakan kepada kepala desa selaku pimpinan dan pemilik kebijakan di tingkat desa. Beliau memberikan respon positif dan berupaya untuk membawa keinginan ini ke pihak terkait, mengingat di desa Sungai Intan potensi perkebunan kelapa sangat bagus. Insya Allah mungkin di tahun 2021 ini kita akan membuat program membuat pembinaan pelatihan kepada mereka, setidaknya dalam pengemasan sehingga nanti kita berharap ada merek tersendiri yang untuk kita Sungai Intan dan kita beri legalitas mereka untuk sehingga gula Sungai Intan memang terkenal. Dan alhamdulillah hari ini kita juga sudah memasarkan gula merah yang ada Sungai Intan ini gula terbaik karena selain daripada rasanya juga tidak pahit, Mbak, ya. Tidak pahit rasanya, kemudian rasanya juga manis, renyah dan tidak pakai pengawet. Nah, itu sudah terbukti dan sudah diakui oleh masyarakat luar gitu. Alhamdulillah. Jadi hari ini sudah terpasarkan di minimarket yang ada terutama di Kota Tembilahan. Aku bersyukur memiliki pemimpin desa seperti beliau
yang selalu senantiasa berkunjung ke tempat warganya. Di Desa Sungai Intan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, 90% masyarakatnya bekerja sebagai petani kelapa. Mengingat desa ini dipenuhi dengan hamparan kebun kelapa. Itu cuma Saroji itu termasuk salah satu warga kita yang juga mengolah gula ya di wilayah Parete, Dusun Sungai Pinang, Desa Sungai Intan. Jadi kita juga beri motivasi kepada Saroji agar terus mengembangkan ini, jangan sampai putus. Apalagi kita tahu bahwa Saroji juga bergantung kepada hasil gula itu juga gitu kan. Sungai Intan termasuk daerah yang mana masyarakatnya lebih banyak sebagai petani atau pekebun ya. Jadi dengan hamparan kelapa yang banyak di sini. Jadi kelapa ini juga masyarakat banyak mengambil hasilnya. Ya, jadi mereka ini kan dan kering diambil, dijual ke pengepul dan penampung yang ada di sini maupun di luar desa. Nah, sebagian masyarakat juga ada juga yang mereka tidak hanya menggunakan kelapa untuk dijual, tapi juga ada yang mengambil potensi yaitu gula merah, gitu. Karena hari ini gula merah termasuk pasarnya yang lebih mudah dijual dan hasilnya juga luar biasa juga mengangkat ekonomi keluarga. Jadi masyarakat sebagian memang banyak yang mengambil kesempatan sebagai pengolah gula merah yang ada di Sungai Intan nih. Jika aku baru 15 tahun menggeluti usaha pembuatan gula merah, ada rekan sejawatku yang lebih dulu menggeluti pekerjaan ini. Dia adalah Pak Abdurrahman. Meskipun saat ini sudah tidak lagi memproduksi gula merah, namun dirinya tetap memberikan semangat kepada kami karena membuat gula merah sudah menjadi kearifan lokal di Desa Sungai Intan sejak dahulu. Apalagi menurut pengalaman Abdurrahman, saat ini membuat gula merah sudah lebih aman dan mudah dibandingkan dulu yang daerahnya masih hutan dan banyak musuh untuk mengambil hasil nira tersebut. Saya sudah ada cuma berkebun gitu kan, karena awak sudah tua tak bisa manjat lagi kan. Kalau hari hujan itu ya mau tidak mau itu tetap kita ambil tuh. Jadi kalau awak sudah tua tak bisa lagi. Kalau hari hujan nih dingin kan, tak kuat lagi kita megang batang kelapa tuh, tak kuat lagi. Ya kalau dulu Pak ya, kalau dulu agak sulit kalau membuat gula merah ini.
Kalau sekarang kan tak ada lagi hutan gitu kan. Nah, kalau dulu itu kendalanya bikin gula merah itu ada mangsa ya. Nah, itu mangsa itu namanya apa, beruang itu. Dia jam 2 atau jam 1 dia manjat duluan, kita baru pagi gitu kan ngambil. Tak ada lagi airnya itu Pak. Kalau sekarang tak ada lagi kendala itu Pak. Nah, jadi sekarang nih ya anak muda sekarang nih istilahnya tuh kalau bikin gula ini tak berpesulit lah, mudah dia. Jual pun mudah. Kalau dulu kami jualnya itu kalau musim hujan ya, cuma 1 kilonya 150. Kalau dia sudah numpuk cuma 75 rupiah itu 1 kilonya. Kalau sekarang nih senang dia jual itu. Meskipun masih jauh dari kata cukup, namun aku selalu bersyukur karena hasil yang didapat dari jerih payahku terasa semanis gula merah yang aku produksi dan hingga saat ini masih bisa menghidupi kebutuhan keluargaku sehari-hari. Tidak hanya hasil manis gula merah saja yang aku rasa, namun aku juga beruntung memiliki pendamping hidup yang tidak banyak mengeluh dan memahami pekerjaan yang aku miliki saat ini. Manisnya dukungan dan semangat yang diberikan membuatku lebih gigih untuk berusaha menghasilkan produksi gula merah terbaik untuknya dan si buah hati. Jumlah yang membuat gula merah untuk di Sungai Intan ini lebih kurang ada 37 pengolah, dan itu terdiri dari masyarakat ya dari 16 parit yang ada di sini. Dan kalau kita kemarin pendataan, pada saat kita berdata semua ya, pernah kita panggil, kita beri binaan mereka untuk terus mengolah. Dan kita data itu lebih kurang satu harinya itu sekitar 2 kuintal ya. Jadi perkiraan kalau sebulan itu hampir 6 ton hasil dari gula merah yang dibuat oleh pengolah gitu. Jadi luar biasa, dan penampung banyak memang mencari di sini. Jadi alhamdulillah memang kita survei dari beberapa pengolah, memang mereka sangat terbantu sekali dengan
adanya mereka olah pembuat gula ini untuk mereka produksi gitu setiap hari. Tidak hanya aku, namun teman sejawat aku pun berharap ke depan usaha rumahan yang pengolahannya masih tradisional ini dapat lebih berkembang dengan baik. Tentunya dengan adanya bantuan dari semua pihak. Sesuai kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sama halnya yang aku rasakan saat ini. Manisnya membuat gula merah semanis hasil yang aku dapatkan.